wabarakatuh. Selamat datang kembali di Be Smart in English. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, hari ini kita akan berlatih menyusun kata acak ya dalam bahasa Inggris menjadi kalimat yang benar. Seperti biasa, 10 detik untuk masing-masing soalnya. Teman-teman silakan gunakan waktu yang tersedia. Oke? Kita langsung ke nomor 1. Mulai. Time is up. Ada know, ada now, ada I, ada lives, where, not, see, dan do ya. Know itu mengetahui ya, verb. Kalau now itu keterangan, artinya sekarang. I saya, lives, kemudian where itu di mana, not itu tidak, see itu dia perempuan satu orang. Ini subjek pronoun sama seperti I. Dan ini ada do. Do di sini do itu bisa mengerjakan, bisa sebagai auxiliary ya dalam present tense. Tapi di sini karena ada not, berarti do di sini sebagai kata bantu atau auxiliary. Nah, kemudian ada titik. Nah, ini kalimat merupakan kalimat negatif. Kenapa? Karena tidak ada tanda tanya ya. Terus ada not juga. Not itu tidak, berarti kalimat negatif yaitu menyangkal. Ada know ya. Kata kerjanya ada dua, yaitu mengetahui dan tinggal. Subjeknya juga ada dua, yaitu I dan she ya. Dan di sini ada where. Kenapa ada where? Padahal ini kalimat bukan pertanyaan. Nah, where itu bisa berfungsi sebagai question word, bisa juga sebagai penghubung. Artinya sama, yaitu di mana ya. Tapi kalau sebagai penghubung disimpannya di tengah. Kalau sebagai kata tanya kan dia disimpannya di awal kalimat ya. Kayak di mana buku saya? Where is my book? Gitu. Tapi kalau sebagai penghubung disimpannya di tengah kalimat. Nah, artinya sama di mana ya. Nah, di sini ada penghubung where, berarti dalam kalimat ini ada dua klausa. Ya, dan subjeknya juga ada dua, kata kerjanya ada dua ya, meskipun kata bantunya ada satu. Nah, kita coba misalkan bingung nih, mana subjek yang pertama, mana subjek yang kedua ya, karena ada dua, kata kerjanya ada dua. Nah, kita mulai dari ini ya, ada kata bantu. Ini kan kalimat penyangkal, ada not ya. Not itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebelumnya harus ada auxiliary atau kata bantu. Kayak am not, she is not ya, is not, are not. Nah, ini juga ada do, ada not. Berarti do dulu baru not. Jadi not itu disimpan setelah auxiliary. Do not ya. Nah, ini kalimat berada pada konteks present tense. Menggunakan tenses present tense, berarti not berdekatan dengan do, yaitu do not ya. Nah, do itu merupakan kata bantu untuk subjek are, you, we, they. Nah, jadi kita nggak boleh menggunakan do sama si. Berarti do itu harus sama I gitu. Jadinya artinya saya tidak. Jadi udah ada gambaran I do not ya. Nah, kata kerjanya yang mana nih? Nah, now apa lips? Nah, kita mulai dari lips dulu ya. Lips itu awal katanya adalah lip ditambahin es. Kenapa ditambahin es? Karena kalau kata kerjanya, kalau subjeknya satu orang tunggal, baik she maupun he maupun it, maka kata kerjanya harus ditambahin s. Itu merupakan aturan dalam simple present tense. Berarti udah jelas nih, lips itu untuk she ya. Jadi nggak boleh kalau do not dipakai lips. Kalau do not harus lip, jangan pakai s. Jadi jelas kalau lips itu untuk she ya. Tadi kalau I do not
Jadi nggak boleh I do not lives, tapi I do not. Cari kata kerja yang satunya lagi yaitu mengetahui, know. Nah, ini baru tepat tanpa S di sininya. Jadi ada gambaran I do not ya. Terus apa? Tahu, I do not know. Artinya saya tidak tahu. Nah, terus yang kedua tadi si itu lives itu untuk subjek si he it, karena live-nya ada S-nya. Berarti si lives ya. Nah, ada dua klausa, saya tidak tahu, dan yang satunya lagi dia tinggal. Berarti mana nih yang duluan? Tidak tahu atau dia tinggal? Pastinya tidak tahu di mana dia tinggal ya. Kan ada penghubungnya where. Jadi kita bisa mulai dengan I do not. Nah, kan kalimat negatif itu polanya adalah subjek, auxiliary, kemudian not, kemudian kata kerja. Tadi kata kerjanya apa? No. Saya udah jelaskan ya. Kalau kita nggak bisa menggunakan lives karena lives itu untuk subjek si he it, karena ada S-nya di ujungnya. Berarti kita harus menggunakan no. Saya tidak tahu. Terus klausa yang kedua adalah dia tinggal. Nah, antara saya tidak tahu dengan dia tinggal harus menggunakan penghubung yaitu where. Kemudian subjek yaitu klausa yang kedua yaitu si ya. Kemudian lives. Kemudian keterangan satu-satunya yaitu sekarang, now. Gitu. Artinya saya tidak tahu di mana dia tinggal sekarang. Kemudian titik. Oke. Number 2. Mulai. Time is up. Real ever in math before you life have goes. Tanda tanya ya. Real itu artinya nyata, ever itu pernah, in itu di atau di dalam, math itu artinya bertemu atau berjumpa ya. Ini merupakan bentuk ketiga dari meet. Tapi bentuk keduanya juga sama, math ya. Jadi math itu bisa kedua atau ketiga ya. Kita lihat lagi kata yang lainnya. Before itu sebelum atau sebelumnya, itu sebuah seekor seorang ya. Untuk membingkai benda bisa dihitung, tapi jumlahnya harus satu. You itu kamu, life itu kehidupan, life itu kata benda ya termasuknya. Kalau bedanya apa sama live? Kalau live itu kata kerja. Artinya tinggal di suatu tempat ya, secara permanen. Beda sama stay. Kalau stay itu tinggal tapi tinggalnya tidak permanen atau temporary. Beda. Ada lagi satu lagi alive. Kalau alive itu kata sifat. Nah, kemudian ada have. Have itu bisa mempunyai, bisa telah. Nah, kita lihat lagi nanti kata yang mana, arti yang mana yang paling tepat ya. Ghost itu hantu dan ini tanda tanya. Tadi dalam kalimat yang udah dijelasin barusan ya, ada kata met, ada have. Have itu merupakan auxiliary dalam tenses simple perfect tense, artinya telah. Kalau disimpan di awal kalimat artinya telahkah, untuk menanyakan sudah apa belum ya. Nah, ada have atau has, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga, itu menunjukkan tensi simple perfect tense. Nah, karena ini kalimat bertanya atau interrogatif, polanya adalah have has ya. Kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Nah, kesananya bisa objek, bisa keterangan atau apa ya, bebas. Nah, jadi karena ini kalimat pertanyaan, kita harus mengawali dengan auxiliary atau kata kerja bantu seperti do you, does she, atau are you, is she, ya, did you, kayak gitu. Nah, satu-satunya auxiliary di sini adalah have ini.
Jadi kita harus mengawali dengan have karena kalimat tanya. Jadi langsung aja have, kemudian subjek ya, karena menanyakan apakah kamu. Jadi have you, subjek di sini kan cuma satu, ini you ya. Jadi have you, kemudian harusnya kata kerja ya, yaitu met, verb ketiga ya. Karena pola perfect tense itu adalah have has. Kalau bertanya have has, kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Tapi karena di sini ada ever, ever itu salah satu ciri dari perfect tense ya. Pernahkah atau telahkah? Pernahkah kamu? Nah, ever itu disimpan setelah subjek. Jadi have you ever, baru kata kerja bentuk ketiga yaitu met. Nah, kalau met kalau bertemu ya, bertemu apa? Bertemu nyata, bertemu kehidupan, atau bertemu hantu? Nah, yang paling tepat kita bertemu hantu ya. Nah, di sini ada artikel itu untuk membingkai kata benda ya. Jadi nggak bisa membingkai real kata sifat. Jadi di sini yang kata benda mana aja ya? Cuman laib ya sama ghost ya. Tapi misalkan sebuah kehidupan atau sesosok hantu. Lebih tepat sesosok hantu ya. Jadi have you ever met a ghost ya. Kemudian keterangan. Keterangan di sini ada in, menunjukkan posisi ya, di atau di dalam. Ada real atau nyata, ada kehidupan, ada sebelumnya. Tadi before itu sebelum atau sebelumnya ya. Kalau real itu pasti membingkai kehidupan, karena real itu kata sifat membentuk kata benda, dan kata benda satu-satunya yang belum dipakai adalah live. Jadi real life. Nah, penghubungnya apa dalam kehidupan antara kalimat ini dengan kehidupan nyata, yaitu in. Jadi in artinya di kehidupan nyata ya, sebelumnya keterangan, kemudian tanda tanya. Artinya, pernahkah kamu bertemu sesosok hantu dalam kehidupan nyata sebelumnya? Mbak Sri, mulai. Time is up. Line you without a can, ruler, straight using draw. Nah, tanda tanya ya. Line itu garis, you itu kamu, without itu tanpa ya. Kebalikan dari with yaitu without ya. Preposisi atau kata depan. Itu seekor seorang, can itu bisa, ruler penggaris, straight itu lurus, using itu menggunakan, draw itu menggambar, verb ke satu ya. Kalau ini using verb ing. Nah, tanda tanya. Berarti kita harus membuat kalimat tanya ya, karena ada tanda ini. Nah, sebuah kalimat tanya itu diawali dengan auxiliary atau kata bantu atau question word. Tapi di sini kan tidak ada question word ya. Question word itu kayak apa? Kayak where, when, who, whom ya, which. Kemudian how many itu question word. Nah, berarti kita harus memulai dengan kata kerja bantu seperti do, does, did, can, may, must, should ya. Coba di sini mana yang merupakan kata bantu? Yaitu ini ya, can. Can itu auxiliary dalam bentuk modal. Kalau can disimpan di awal artinya bisakah. Nah, pola kalimat interrogatif atau kata tanya menggunakan can, yaitu setelah can ditambah subjek. Kemudian kata kerja bentuk ke satu ya. Kemudian objek. Nah, kesananya boleh keterangan atau apa tergantung kebutuhan kita. Jadi langsung aja kita memulai dengan can. Artinya dapatkah ya. Nah, subjek, cari subjek di sini. Ini ya, you, nggak ada lagi ya. Jadi can you. Kemudian kata kerja bentuk ke satu. Nah, kata kerja di sini ada 2 biji yaitu draw dan
using. Draw itu menggambar, using itu menggunakan. Nah, kalau kita pakai models, kata kerja yang digunakan harus verb ke-1. Jadi nggak boleh pakai using. Karena using itu verb ing ya. Jadi tambahkan aja draw. Artinya, bisakah kamu menggambar? Kalau menggambar apa? Ya, di sini ada line. Nah, kalau menggambar benda ya, menggambar sesuatu dong. Nah, di sini ada line, ada apa lagi? Ruler ya, menggambar penggaris. Nggak mungkin ya menggambar. Jadi menggambar garis. Nah, di sini ada straight, lurus. Straight itu merupakan kata sifat, dipakai untuk membingkai kata benda. Nah, kalau straight ruler, kalau penggaris pasti lurus ya. Jadi straight di sini untuk membingkai ini lain. Tapi disimpannya harus straight dulu. Baru lain, artinya garis lurus ya. Jadi bisakah kamu menggambar garis lurus? Nah, sekarang yang belum itu adalah without, ruler, sama using ya. Coba apa nih kata berikutnya? Kalau without ditaruh di ujung, menggambar garis lurus, sebuah penggaris menggunakan tanpa. Rancu ya. Jadi, bisakah kamu menggambar garis lurus tanpa without? Nah, tinggal sebuah penggaris dan menggunakan. Logikanya kita pasti menggunakan dulu ya. Kenapa using? Karena without itu di depannya harus kata benda. Nah, using itu adalah gerund. Gerund itu adalah pembentukan kata benda dengan menambahkan ing pada kata kerja. Cocok dong. Without itu kan di depannya harus kata benda ya. Jadi langsung aja without using. Nah, sisanya adalah sama ruler. Pasti sebuah dulu ya, nggak boleh penggaris dulu. Jadi ruler. Karena artikel dulu baru benda, kemudian tanda tanya. Artinya, bisakah kamu menggambar garis lurus tanpa menggunakan sebuah penggaris? Number 4. Mulai. Time is up. While they am to talking, attention, I, me. Nah, ada tanda seru ya. Coba saya artikan dulu. While itu ketika atau sementara atau saat ya. Pay itu membayar. M itu to be untuk I ya. Bisa ada artinya, bisa tidak ya. Bisa juga adalah, tapi bisa juga tidak ada artinya. Kalau to itu ke atau kepada ya. Talking itu verb ing artinya berbicara. Attention itu perhatian, kata benda. I itu saya, subjek pronoun ini sebagai pelaku ya. Kalau me juga sama saya, tapi sebagai objek pronoun, sebagai objek. Jadi yang dikenai pekerjaan, sedangkan I itu yang mengerjakan action ya. Ini ada tanda seru. Nah, berarti kita harus membuat kalimat perintah atau kalimat menyuruh ya. Nah, kita sering kalau kita mau membuat kalimat perintah itu harus menggunakan verb ke-1, diawali dengan verb ke-1. Contohnya gini, go away, sit down ya. Sit itu verb ke-1, atau go away, pergilah ya, atau walk away, menjauhlah. Nah, kalau bukan kata kerja bentuk 1, misalkan kata sifat bisa, tapi pakai be, kayak be careful, hati-hati. Atau jangan ceroboh, pakai don't be careless, tapi tetap pakai be karena careless itu bukan kata benda, bukan kata kerja tapi kata sifat, jadi harus pakai be. Nah, dalam kalimat ini coba cari mana di sini yang merupakan kata kerja bentuk ke-1. Nah, kata kerjanya ada 2 ya, pay dan talking. Nah, kalau nyuruh itu tadi kan harus kata kerja bentuk ke-1, nggak boleh talking ya. Kita kan nggak nyuruh walking away,
itu secara grammar salah ya. Jadi harus verb ke-1 diawali dengan langsung aja pay gitu. Nah, kalau pay di depannya kata benda. Nah, coba saya ada petunjuk lain yang memudahkan untuk menyusun kalimat ini dengan lebih cepat ya. Di sini ada I, ada am, ada talking, ada subjek, ada to be, ada verb ing. Itu merupakan ciri dari present continuous tense. Ya, berarti dalam kalimat ini ada present continuous tense-nya. Nah, tapi bukan yang menyuruh di awal ini, karena kalau menyuruh itu harus verb ke-1. Nah, di sini ada petunjuk while, ketika, berarti antara yang pay ini terus while, kemudian present continuous ini. Nah, I continuous itu gimana? Present continuous itu yaitu subjek ditambahkan to be ditambahkan kata kerja bentuk ing. Gampang ya. Jadi I am talking artinya saya sedang berbicara. Nah, tadi ada while. Jadi while I am talking. Nah, sisanya yang belum apa? Attention sama to me ya. Jadi kalau pay benda di depannya, yaitu satu-satunya ini. Nggak mungkin pay to, bayar ke. Tapi pay apa? Pay attention, artinya berikan perhatian. Jadi pay attention, berikan perhatian pada siapa? Yaitu kepada aku. Nah, nggak bisa to I, karena selain I udah dipakai tadi ya sebagai subjek. Dan pay attention nggak boleh to I, karena I itu subjek bukan objek pronoun, subjek pronoun bukan objek pronoun. Jadi setelah to harus objek pronoun yaitu me. Jadi pay attention to me ya, berikan perhatian kepadaku ketika while tadi apa? Yang present continuous itu artinya sedang berbicara, while I am talking. Kemudian tanda seru. Jadi perhatikan aku ketika aku sedang berbicara. Okay, the last number 5. Mulai. Time is up. Everything yesterday me accident he terrible thought that about. Nah, ini coba everything itu apa? Segala atau segalanya ya. Yesterday itu kemarin, me itu saya, tapi di sini objek pronoun ya. Accident itu kecelakaan, he itu dia laki-laki satu orang, artinya dia. Nah, ini subjek pronoun ya. Terrible itu mengerikan, told itu verb kedua dari tell, artinya mengatakan atau menceritakan ya. Kalau that itu, about itu tentang. Ini kalimat past tense ya. Ditandai dengan adanya yesterday dan kata kerjanya told, verb kedua ya, bukan verb ke-1. Nah, pola kalimat ini kan kalimat positif. Jadi polanya adalah subjek, kemudian kata kerja bentuk kedua, kemudian objek, kemudian keterangan. Nah, coba cari subjek di sini mana? Orang ya. Antara me dan he. Tapi me itu kan objek pronoun, nggak bisa dijadikan subjek, bukan subjek pronoun. Jadi tidak bisa disimpan di awal kalimat. Karena bukan pelaku, tapi yang dikenai pekerjaan. Jadi kita harus pakai he. Jadi mulailah dengan kata he. Kemudian cari kata kerjanya, yaitu told ya. Di sini tidak ada kata kerja lain, yaitu told. Artinya menceritakan atau mengatakan ya. Told itu kalau kita menceritakan sesuatu atau menceritakan kepada ya. Nah, kalau menceritakan sesuatu kepada harus ada to-nya. Misalkan menceritakan berita kepada Nina, he told the news to Nina. Sedangkan di sini tidak ada to. Berarti kita harus menceritakan ke orang. Nah, kalau ke orang bisa langsung ke orangnya, tidak pakai to. Jadi he told, cari di sini orang, yaitu ini ya, me. Artinya saya, tapi letaknya sebagai objek, maka
I berubah menjadi me, jadi he told me. Nah, bedanya itu ya. Kalau told the news to me, tapi kalau he told me langsung bisa kata benda di sininya. Dia menceritakan padaku apa? Menceritakan apa? Kecelakaan. Nah, ini ada terrible. Terrible itu kata sifat ya. Ada kecelakaan. Ini terrible bisa untuk membingkai accident, artinya kecelakaan yang menakutkan atau mengerikan. Tapi di sini ada everything. Kalau dia menceritakan kecelakaan yang mengerikan segala. Nah, rancu ya. Jadi kita harus lebih memilih he told me everything dulu. He told me everything, dia menceritakan padaku segalanya ya. Segalanya, kalau segalanya tentang. Nggak bisa segalanya kecelakaan lalu lintas, tapi tentang kecelakaan lalu lintas. Karena tadi ada accident, jadi he told me everything about. Baru, nah, sisanya adalah tadi kita udah tahu bahwa terrible itu membingkai accident ya. Jadi sisanya adalah yesterday sama that. Nah, kita nggak bisa that yesterday, kemarin itu ya, atau itu kemarin. Berarti that di sini dampingi atau membingkai kecelakaan yang mengerikan ya. Nah, naruhnya harus that dulu. Artinya tentang, baru jadi that, baru kata sifat, yaitu kalau bahasa Inggris kan kata sifat dulu baru kecelakaan ya, baru kata bendanya, yaitu jadi that terrible accident, baru terakhir keterangan waktu yaitu yesterday. Titik. Artinya dia menceritakan kepadaku segala tentang, nah diartikannya dari belakang, kecelakaan yang mengerikan itu kemarin. Oke, gimana teman-teman? Semoga mudah dipahami ya apa yang sudah saya jelaskan. Semoga memberikan manfaat juga. Sekian dari saya. Jika ada saran atau pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.